seen this before, my brother. Never have I seen this before, my sister. Look at this vast crowd, over 500,000 people here in Jakarta, Indonesia, and Jesus is displaying his glory and his power. Somebody shout hallelujah. Kadang-kadang per hari itu mandi sekali. Bahkan tidak mandi. Saking air tidak ada. Sehingga air ini sangat dibutuhkan oleh. Look at the faces. Look at the faces. Lihat wajahnya, lihat wajahnya. Look how happy she is. Oh, betapa sukacitanya dia. Lord Jesus in heaven, oh Lord, thanks for your help. Now, my brother, Saudaraku, I want you to walk back and pick up your legs. saya ingin engkau berjalan sambil angkat kaki. Go, Ayo, go. terus jalan sambil angkat kaki. Ya, itu dia. Tuh, wah, tuh, wah, tuh, wah. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung ya dalam ibadah pagi Gereja CLCC. Selamat datang buat semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, selamat pagi Bu Andre, Selalu. Samuel, Bu Pang-Pang Hai, Bu Selalu. BSD, Bu Yeti, Ibu Febri Asari. Wow, Tuhan James. Apa kabar? Sehat ya? Sehat selalu. Oke, praise God. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita pagi ini dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Puji dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Jan Sarbunan. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Selamat semua pagi. yang kasih Tuhan Yesus. Pagi. Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus kita yang selalu Amin. menjaga kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, Oke, mungkin ini doa dulu ya. Ibu Fang Fang Lai, doa pembukaan dulu Bu Fang Fang Lai. Sebelum kita akan memulai ya. Kita akan lihat siapa-siapa yang bertugas pagi ini. Dengar Pak John. Oke, sip, mantap. Selamat pagi Bu Yeti. Pagi. Iya. Ibu Fang-Fang, sehat selalu. Iya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini Engkau membangunkan roh jiwa tubuh kami yang sehat, yang penuh kekuatan, yang penuh konsentrasi dan otoritas yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, Engkau membawa kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melaksanakan firman-Mu, karena firman itu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kami bersyukur dan terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan. Engkau memberi kami sesuatu yang terindah, yang termanis, yang tersanjung. Yang Kau berikan itu tidak akan sia-sia. Yang Kau berikan itu penuh antusias, penuh otoritas, penuh kualitas. Kami bersyukur dan terima kasih bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan-Mu yang membawa kami kuat, membawa kami sehat, membawa kami penuh kemuliaan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan kami dengar, kami melakukan, dan terima kasih Bapa di saat pagi hari ini Engkau menjamah setiap anak-anak CLCC yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas untuk datang bersujud menyembah Engkau, untuk datang melaksanakan perintah-perintah-Mu, melaksanakan kehendak-kehendak-Mu, karena kehendak-Mu itu menjadi makanan sehat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Kau tutup bungkus kami satu persatu dengan tali kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kebaikan-Mu. Setiap kuasa-kuasa kegelapan apapun juga
telah dihancurkan oleh nama Tuhan Ya, Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, di saat pagi hari ini Engkau mendengarkan suara-suara hati kami yang kecil yang tidak bisa terungkapkan oleh siapapun, tetapi Engkau yang dapat mengungkapkan, Engkau yang dapat melaksanakan dengan tegas, dengan penuh berarti, yang penuh disayang yang cinta yang sejati. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Oke, baiklah. Mari kita kembali kepada host kita, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti. Ya, bisa diumumkan siapa-siapa yang bertugas pagi ini ya. Ya, sudah muncul ya Bu Anastasia Puji Astuti. Oke, mungkin masalah signal di sana kali ya. Oke, inilah Bapak Ibu yang bertugas di pagi hari ini adalah kita lihat susunan acara ya, ibadat gereja CLCC online via Zoom Sabtu tanggal 3 Agustus ya. 3 Agustus 2024 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 PM itu waktu Jerman Nederlandnya. Host Ibu Anastasia ada? Ya, ini dia. Oke, Ibu Anastasia. Oke, Puji Astuti Esti ya dari Sidoarjo, kemudian worship leader, pembicara Pastor John Sarbunan, lalu kemudian doa profetik Ibu Andri Marantika dan pengumumannya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri dan doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kota Kediri juga ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita ya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Oh, praise God, terpujilah Tuhan. Haleluya. Dan yang lain, tolong mic-nya bisa dimatikan ya, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia, sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita mau menyambut kasih-Nya Tuhan yang begitu indah bagi kita semua di pagi hari ini.
dengar Pak John. Nggak dengar ya? Itu masalah signal sana ya. Teman-teman yang lain bisa dengar? Pak John. Bisa dengar. Ya. Oke, Jelas kok, jelas. jelas ya. Baik. Ya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup memenuhiku dan datangi hidupku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Haleluya, praise God. Oke, satu pujian lagi kita nyanyikan dan kita akan dengarkan firman ya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari katakan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bangkitkan imanmu, percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus ada kesembuhan. Hari yang percaya kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan katakan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya. Untuk kita akan sama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Dan Dengar Pak John. oke, dengar ya Bu Pang. Oke, selamat datang Ibu kita semua ya. Tadi saya lihat Ibu Dewi ya, sudah bergabung bersama kita. Dan oke, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu adik Samuel ya. Untuk berdoa dulu sebelum firman Tuhan kita akan dengarkan di pagi hari ini. Bu Pang, saya dengar. Saya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih Bapa kami, terima kasih juga kami sudah Namamu, terima kasih Tuhan, biar kami Tuhan, Roh Kudus yang mengalir kepada kami Tuhan, Bapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu dari Abamu, Pastor John Sampurna. Ya Yesus. Tuhan sampaikan berkat-berkat kepada Pastor John yang membawa firman kepada kami Tuhan. Ya Yesus. Menerima ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh yang kepada kami supaya bisa mendengarkan firman. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus melindungi. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih adik Samuel Christian ya dari kota Mojokerto. Pacet Mojokerto ya sudah berdoa pagi ini. Baiklah teman-teman semua, mari kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberi kekuatan saat lemah, penghiburan saat susah dan sedih. Oke, dan Ibu Andri Marantika akan membantu saya untuk memperdengarkan ya
ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Siap Pak John. Oke, Tuhan ya. Signal di sana aman ya, Bu? Aman Pak John. Oke, mantap. Oke, kita sudah tiba pagi ini oleh anugerah Tuhan, sudah tiba di serial yang ke-449 ya. Nanti malam kita tiba di serial yang ke-450. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam berita. Berita apa, saudaraku? Berita kebenaran. Ya? Amin ya. Bukan berita kebohongan. Saudaraku. Kalau di luar sana banyak berita hoax, berita kebohongan. Tapi di saat kita dengar firman Tuhan, itu adalah berita kebenaran ya. Kebenaran yang membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala belenggu-belenggu, dari segala ikatan-ikatan dosa-dosa, suatu. Dan ini yang Tuhan mau kita alami dalam hidup ini. Amin ya. Oke, dan kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Matius 28 ayat yang ke-20. Ini peristiwa terjadi setelah Yesus bangkit dan sebelum dia naik ke sorga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk mereka pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Dan ini yang dia katakan, selain mereka beritakan Injil kepada segala bangsa, dan ayat yang ke-20, Matius 28 ayat 20. Ya, baik. Nats Alkitab, Matius 28 ayat 20, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Ya, Tuhan bilang, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bilang segala sesuatu. Segala ya. sesuatu. Segala sesuatu itu banyak sekali, bukan satu dua, banyak sekali, luas sekali, Bapak Ibu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, termasuk mereka memberitakan Injil ya. Mereka menyampaikan berita kebenaran ini, saudaraku. Dan Tuhan janji, dan ketahuilah. Kalau yang belum tahu, sekarang Tuhan mau engkau tahu hari ini, ya, pagi ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu, ya, saudara saya disertai Tuhan, senantiasa sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman, sampai kepada Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua, yang itu yang sedang kita nantikan. Semua janji Tuhan itu sudah digenapi. Tinggal ada beberapa yang masih kita tunggu, yaitu termasuk kedatangan Tuhan ini. Jadi sementara kita menanti kedatangan Tuhan, saudaraku, Tuhan ingin kita belajar untuk mengerti tentang apa itu berita kebenaran. Ya, berita kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yesus katakan Yohanes 17 ayat 17. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita tanya apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Lalu kita tanya lagi, siapakah itu kebenaran? Nah, siapa itu kebenaran? Kebenaran yang sesungguhnya itu adalah Yesus, ya. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang bisa mendeklarasikan, yang bisa memproklamirkan ya dirinya sebagai jalan kebenaran. Jadi kalau kita tanya, apakah di luar Yesus ada kebenaran? Jawabannya tidak ada. Ya, di dalam Yesus ada kebenaran, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak pernah bisa terbantahkan oleh siapapun. Lalu kita tanya, apakah di luar Yesus ada kebenaran? Jawabannya tidak ada. Kalaupun orang bilang ada kebenaran, itu kebenaran yang semu, kebenaran yang sementara. Dan Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain lara, kain kotor, ya, kain lap, kain pel itu satu. Jadi Bapak Ibu, kebenaran yang mana yang kita pakai? Kebenaran yang tertinggi di atas segala kebenaran manusia itu adalah kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah itu adalah firman. Makanya Bapak Ibu sekalian, firman itulah yang membuat saudara dan saya jadi benar. Dulu kita nggak benar, sekarang jadi benar. Ya, dulu kita berdosa, sekarang kita diampuni. Dulu kita sakit, sekarang kita disembuhkan. Dulu kita lemah, sekarang kita dikuatkan. Dulu kita susah, sedih, sekarang kita dihiburkan. Amin, saudaraku. Amin. Kita takut, sekarang kita nggak takut. Kenapa? Karena ada kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu, dari segala dosa, ikatan-ikatan, kutuk sakit penyakit, kutuk nenek moyang, kutuk kegagalan,
kutuk-kutuk kelemahan dan sebagainya dihancurkan, dipatahkan, dan termasuk juga saudaraku dibebaskan dari segala kutuk-kutuk ya, saudaraku, kemiskinan, kemelaratan, kutuk sakit penyakit itu dibebaskan. Karena apa? Kebenaran ya. Nah, hari ini kita akan lihat Bapak Ibu sekalian bagian penting ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita kebenaran ya. Berita kebenaran yang membebaskan orang dari belenggu dosa dan kemudian dia disertai Tuhan. Immanuel ya, Immanuel. Aku menyertai kamu, Tuhan katakan di dalam ayat tadi itu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ayat tadi ya, sampai kepada akhir zaman. Saudara, khotbah-khotbah pengajaran itu penting untuk membuka wawasan kita, untuk membuka pengertian kita. Yang dulu kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang dulunya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Yang dulunya kita nggak paham, sekarang jadi paham. Ya, itu dibutuhkan khotbah-khotbah pengajaran seperti itu. Dan bersyukur sekali di dalam gereja CLCC ini Tuhan kasih khotbah-khotbah pengajaran itu secara runut, ya, secara berurutan. Jadi secara teratur, jadi Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu dapat itu hal-hal yang sangat indah sekali. Dan saya jamin di luar sana tidak akan ada, saudara. Ya, saya percaya di sini kita dapatkan itu, saudara. Dan memang ini butuh, memang benar-benar sesuatu yang membuat kita tambah cinta Tuhan, ingin tahu, ingin lebih dalam lagi, ya seperti itu. Dan kalau orang sudah tahu kebenaran tanpa disuruh dia akan lakukan, tanpa diminta dia lakukan, ya. Doa dia sudah tahu, oh ibadah dia sudah tahu, untuk firman Tuhan dia sudah ngerti, Bapak Ibu sekalian ya, dan dia langsung punya inisiatif karena dia sudah belajar sebagai seorang murid. Beda kalau dengan jemaat itu masihnya manja, masihnya belum dewasa, saudaraku ya. Jemaat itu dia tidak akan kuat ya, saudaraku, untuk pertahanan imannya. Tapi kalau murid itu kuat, ditempa dengan berbagai macam persoalan, tekanan, himpitan, membuat dia makin dekat, dan makin mengasihi Tuhan. Tapi kalau jemaat kena masalah, langsung dia nggak kuat, akhirnya lari, saudaraku ya. Hari-hari ini Tuhan ingin kita menjadi umat Tuhan yang militan. Katakan amin ya. Oke. Haleluya. Mari kita lihat kemuliaan Allah tadi ya, sudah ini, dan dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang akan membuat hati kita bahagia, hati kita teduh, hati kita damai, hati kita ayem tentrem, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayem sopo. Itulah putrane Gusti Yesus, ya. Kita akan dapatkan 3 kebenaran ini, saudaraku. Ketiga kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku. Dia mengerti kemuliaan Allah dalam berita. Nah, ini beritanya ditambah ya, berita kebenaran. Oke. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Karena di luar sana banyak sekali bukan benar ya, berita-berita hoax, berita-berita yang membuat banyak orang hidup dalam ketakutan, saudaraku ya. Tapi kalau kita dengar berita kebenaran, wow, Bapak Ibu sekalian, hatimu tenang, hatimu damai. Amin, saudaraku ya. Dekat dengan Tuhan, hatimu tenang, hatimu damai. Oke, nah mari kita lihat rahasianya ini tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita kebenaran. Mari kita lihat ya. Ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita kebenaran. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Amin. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti Yesus yang dibangkitkan itu, dia menjadi penentu. Bilang penentu. Ya, penentu apa, saudaraku? Penentu kebangkitan orang mati. Ya, bukan sebaliknya. Jadi patronnya itu adalah Yesus. Ya, mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 13. Ya, 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Amin. Amin. Haleluya. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Dikatakan dalam ayat ini, saudara perhatikan baik-baik ya.
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, apa yang terjadi? Maka Kristus juga tidak Tidak dibangkitkan. dibangkitkan. Jadi apa yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua? Bahwa sesungguhnya Yesus itu menjadi patron, menjadi patokan. Kalau sekiranya Yesus tidak dibangkitkan, maka saya percaya tidak ada kebangkitan orang mati. Ya, saudaraku, tidak ada suatu kematian, tidak ada kematian tanpa ada kehidupan. Jadi di balik kehidupan ada kematian. Nah, tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian. Bisa mengerti Bapak Ibu ya? Jadi siklusnya demikian. Orang hidup, suatu hari dia akan mati. Nah, kalau orang itu sudah mati, maka suatu hari dia akan bangkit. Kan begitu ya? Nah, orang yang bangkit ini, akhirnya dia hidup. Hidup yang dimiliki adalah hidup yang kedua. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, orang percaya kepada Yesus, Kristus Tuhan, dia mempunyai dua kehidupan. Kehidupan pertama kali di dunia ini, satu hari dia mati satu kali di dunia ini. Tapi waktu dia dibangkitkan, dia mendapatkan hidup yang kedua di sorga. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Amin. Tapi bagi orang di luar Tuhan Yesus, ya, yang tidak percaya, tidak bertobat, meninggalkan dosa, dia mengalami dua kematian. Hidup cuma sekali saja, ya. Seperti orang di luar sana bilang hidup sekali, ya. Hidup sekali setelah pertama di bumi ini, di dunia ini, waktu dia hidup pertama nanti dia mati sekali dikuburkan di dalam bumi ini. Nah, setelah itu dibangkitkan, kemudian dia mendapatkan kematian yang kedua. Di mana? Di dalam neraka, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu sangat mengerikan. Jadi, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa yang pertama Tuhan mau kita mengerti bahwa Yesus yang dibangkitkan itu menjadi penentu. Penentu bagi siapa? Penentu bagi kebangkitan orang mati, bukan sebaliknya. Nah, bukan sebaliknya itu orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya Yesus dibangkitkan. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang yaitu Saduki. Orang Saduki mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Ya, mereka bilang udah kalau orang udah mati, udah selesai, nggak ada ceritanya kelanjutannya. Dia bangkit itu nggak ada. Yaitu orang-orang Saduki. Tapi kepada kita, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang percaya pada Yesus yang telah mati, kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, ya. Dan kemudian dia hidup, lalu kemudian 40 hari setelah itu dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk apa? Dia sediakan tempat bagi kita semua, ya. Indah sekali Bapak Ibu. Kalau kita semua yang percaya pada Yesus, kita punya kepastian untuk mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Amin ya. Mari kita lihat rahasia yang kedua, setelah dia mengerti, sekarang yang kedua dia mulai memahami, ya. Dia memahaminya bagaimana? Dia memahami bahwa imannya kepada pemberitaan pada Kristus yang dibangkitkan tidak sia-sia, ya. Dan bukan sebaliknya. Yang tidak percaya kebangkitan Yesus itu adalah sia-sia, ya. Oke. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 14. Ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Sia-sialah pemberitaan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Yesus bangkit, ternyata nggak bangkit. Nah, sia-sia kita yang punya iman kepada Yesus yang bangkit, ternyata nggak bangkit. Ya, nggak ada orang jadi orang Kristen. Nggak ada orang mau datang ke gereja, dan gereja tidak akan ada di mana-mana. Nggak ada orang mau datang beribadah dengan segenap hati, nggak ada orang mau memuji Tuhan dengan segenap hati, nggak ada orang juga yang mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena percuma. Yesus yang mati kok nggak bangkit, saudaraku. Yang lain boleh mati dan juga tidak bangkit, tapi Yesus mati, dia bangkit. Nah, itu yang membedakan Yesus dengan para pemimpin dunia. Yang membedakan Yesus juga dengan para pemimpin agama, saudaraku. Semua yang mereka pernah berkuasa, mereka pernah memimpin, ya saudaraku, negaranya, agamanya, mereka mati, baik nabi, ya rasul mereka mati, tapi sampai hari ini mereka gak bangkit. Yang bangkit cuma Yesus. Wow, luar biasa, ya. Saudaraku, itulah sebabnya kita percaya, saudaraku. Kebangkitan Yesus itu adalah berita kebenaran. Katakan amin. Bukan berita kebohongan, saudaraku, ya. Orang boleh ngomong macam-macam, orang boleh bicara, berkomentar macam-macam. Tapi semua kita percaya bahwa Yesus yang telah mati sebagai manusia, betul dia mati karena memang sebagai manusia, dia menebus kita, saudaraku.
Namun karena dia Tuhan, dia Raja, dia penguasa pencipta alam semesta ini, dia bangkit dari kematian dan kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitannya. Jadi ini dia, saudara. Amin. Jadi berita kebenaran yang kedua, yaitu kita memahami, ya, memahami iman saudara saya kepada pemberitaan pada Kristus yang dibangkitkan. Siapa yang memberitakan? Hamba-hamba Tuhan yang memberitakan itu. Tidak sia-sia, ya. Kenapa tidak sia-sia? Karena kita percaya pada Yesus yang bangkit. Kalau ternyata Yesus itu tidak bangkit, dia mati terus di dalam kuburan itu, maka hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil itu sia-sia. Dan saudara-saudara yang percaya pada Injil yang diberitakan juga sia-sia, ya, nggak ada gunanya. Tapi ternyata tidak demikian, bukan? Amin, ya. Mari kita lihat yang ketiga, haleluya. Setelah dia mengerti, dia memahami, sekarang yang ketiga dia mengakui. Nah ini dia, ya, tambah dahsyat lagi. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui bahwa dirinya, ya, pemberita kebenaran. Bilang, saya pemberita kebenaran. Saya pemberita kebenaran. Dulu kita suka, saudara, viralkan berita-berita hoax. Tapi sekarang kita viralkan berita-berita kebenaran, ya. Mengakui bahwa dirinya adalah pemberita kebenaran dari kebangkitan Yesus, bukan sebaliknya. Kalau yang sebaliknya itu berita dia dusta, ya, berdusta kepada Allah. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-15, ya. Ya. 1 Korintus 15 ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami dikatakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Amin. Amin. Jadi ini yang harus kita akui, saudaraku. Kita akuinya bagaimana? Bahwa diri kita sendiri maupun hamba-hamba Tuhan yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus, saudaraku, itu adalah berita kebenaran, ya. Kalau bukan sebaliknya berarti itu berdusta, ya. Memberitakan tentang Yesus yang bangkit, ternyata Yesus ada di dalam kuburan, maka itu berdusta, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata tidak, ya. Waktu hari pertama Yesus mati, dikuburkan, setan tertawa. Dia tertawa hore-hore, ya. Hora-hore. Yesus masih dalam kuburan. Hari kedua besoknya setan juga tertawa, ya. Dia bilang, rasain lu, mati lu, mampus lu. Tapi persis hari yang ketiga, ya, di hari Minggu pagi, Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Amin, ya. Waktu dia bangkit, wow, itu membuat setan ketar-ketir ketakutan, saudaraku. Dan itu membuktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Karena dia Tuhan, dia bangkit, saudaraku. Karena dia Tuhan, kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitannya. Tapi kalau dia manusia, ya dia tetap ada di dalam tanah, Bapak Ibu, tetap dalam kuburan, ya. Sama seperti orang-orang yang lain, meskipun mereka itu juga nabi, meskipun mereka itu juga banyak pengikutnya, tapi mereka sampai hari ini masih ada dalam liang lahatnya, ya. Tapi Yesus beda. Amin, saudaraku. Ini dia. Mari kita lihat dari 3 rahasia ini. Setelah dia mengerti, memahami dan mengakui sekarang, ya, kita lihat apa hasilnya. Yang ketiga, kita lihat hasilnya ini, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, amin. Dia sadarnya bagaimana? Bahwa Yesus yang dibangkitkan menjadi penentu bagi kebangkitan orang mati. Katakan amin, ya. Mari kita lihat. Amin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-13. 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Amin. Amin. Jadi ini dia, orang percaya, ya, dia sadar bahwa Yesus ini adalah penentu bagi kebangkitan orang mati. Ya, saudaraku, sehingga kita punya pengharapan. Orang-orang yang sudah mendahului kita, apakah orang tua kita, apakah pasangan, apakah juga mungkin, ya, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, Bapak Ibu, mereka itu juga dibangkitkan. Nah, dibangkitkan ini ada 2. Satu, yang percaya, dia menerima hidup yang kekal di sorga. Yang kedua, yang tidak percaya, yang tidak bertobat. Nah, ini dia, Bapak Ibu sekalian, dia menerima hukuman yang kekal, ya, di dalam neraka. Makanya itu, Bapak Ibu, orang yang sudah mati tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Ya, kemarin malam saya sampaikan, hidup ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan. Jangan engkau sia-siakan. Mumpung masih hidup, masih ada kesempatan, ayo kita berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, ya, saudaraku. Apa yang bisa kita lakukan selama kita hidup ini?
Ini sebuah kesempatan supaya apa? Kita tidak menyesal. Nah, saudara, bisakah Anda dengarkan jeritan orang-orang di sana? Mereka-mereka yang sudah mati, bahkan mereka-mereka yang ada di dalam neraka. Mereka menjerit, mereka menangis, ada tangisan yang pilu, mereka mohon dengan sangat. Kalau boleh mereka diberi kesempatan. Saudara, ini ada di dalam kisah tentang Abraham, ya. Bapak Abraham itu dia memangku Lazarus yang ada di pangkuannya. Sementara orang kaya yang tidak takut Tuhan, yang sombong, yang egois, yang tinggi hati, yang arogan, hidup untuk diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Waktu dia mati, dia ada di neraka. Sama-sama mati. Lazarus mati, orang kaya mati. Tapi waktu mati, mereka ada di tempat yang berbeda. Nah, orang kaya di neraka, dia melihat Lazarus itu duduk di atas pangkuan Abraham. Dia berseru, Bapak Abraham, kalau boleh suruh Lazarus datang ke sini, menyeberang ke sini, memberi aku sedikit setetes air, supaya aku bisa dahaga karena aku di sini kepanasan, ya. Neraka itu panas sekali, Bapak Ibu sekalian. Orang haus menjerit, saudaraku. Bapak Abraham bilang, oh nggak bisa. Antara kamu dengan kami itu terbentang jurang yang begitu lebar dan tidak bisa terseberangi. Lazarus tidak bisa pergi ke sana dan kamu juga tidak bisa pergi ke sini. Dia minta lagi, Bapak Abraham kalau boleh suruh Lazarus pulang ke dunia, Lazarus beritahukan supaya mereka itu sadar, bertobat, jangan sampai nasib mereka seperti aku di sini. Bapak Abraham bilang, oh nggak bisa, orang yang sudah mati nggak bisa kembali ke dunia, ya. Karena di dunia itu ada banyak pemberita-pemberita kebenaran, ada hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang akan menyampaikan itu kepada saudara-saudaramu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ya bahwa orang-orang yang sudah mati nggak ada kesempatan untuk mereka mohon belas kasihan. Tuhan beri aku kesempatan, aku mau beribadah dengan segenap hati, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku mau buka rumahku untuk ibadah-ibadah diadakan di situ, aku mau memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah tidak ada lagi kesempatan, ya, udah terlambat, saudaraku. Mumpung kita yang hidup ini masih diberi kesempatan, ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghargai. Menghargai apa, saudaraku? Dia menghargai imannya pada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang bangkit itu tidak menjadi sia-sia, ya. Sementara yang tidak percaya kepada Yesus yang bangkit itulah yang sia-sia, menjadi sia-sia, ya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Amin, ya. Jadi saudara lihat ya, siapa yang menjadi sia-sia, imannya itu sia-sia. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan Yesus. Namun kita semua yang percaya adanya kebangkitan Yesus, iman kita tidak sia-sia. Katakan amin. Maka Amin. kita menghargai iman pada Yesus ini penting, Yesus yang telah bangkit, ya. Nah, pelihara iman kita dengan setiap hari kita mendengar firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh, saudaraku. Itu penting. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir ini dia, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana bahwa Allah menyatakan, ya, menyatakan benar ada kebangkitan orang mati. Sementara yang lain dia tidak mengakuinya. Ya, kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-15. Ya. 1 Korintus 15 ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami dikatakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Amin. Amin, ya. Ini dia, saudaraku. Jadi luar biasa kita lihat ada perbedaan. Saudara, bagi mereka yang percaya Yesus yang telah bangkit, Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah hal yang benar, ya. Tapi kalau mereka tidak percaya adanya kebangkitan, maka itu adalah suatu dusta, saudaraku, ya. Dan orang yang percaya juga kalau Yesus, saudaraku, yang diyakini bahwa dia itu dibangkitkan, padahal dia tidak dibangkitkan. Nah, itu sesuatu kabar kebohongan besar, dusta yang disebarkan. Tapi saudaraku, firman Tuhan menyatakan apa yang benar adalah benar, ya.
yaitu Yesus yang mati dibangkitkan. Itu kebenaran yang luar biasa. Dan ini membuat kita semua makin mencintai Tuhan yang telah bangkit ya. Karena itu kita punya pengharapan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan bagi orang mati. Nah, saudara, kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai Yesus datang, kita nggak mengalami proses kematian. Itu satu anugerah yang luar biasa ya. Amin. Tapi kalau memang waktunya tiba, kematian datang, mau lari kemanapun tidak akan pernah bisa lolos. Kematian itu akan sangat dekat dengan diri manusia, ya. Karena itu jangan takut mati. Paulus berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Ya, orang percaya Yesus itu mati itu untung, saudaraku. Untungnya di mana? Untungnya karena dia punya jaminan. Siapa memberikan jaminan? Yesus memberikan jaminan. Kalau di luar sana, di luar Kristen, itu nggak ada jaminan. Masih mudah-mudahan engkau selamat, semoga engkau selamat, ya barangkali engkau selamat, ya mungkin engkau bisa selamat, insya Allah engkau selamat. Tapi dalam Yesus, nggak seperti itu. Dalam Yesus ada kepastian. Karena itu kita yang sudah diselamatkan, ya ini ada dua, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami. Keselamatan itu ada dua, ya. Yang pertama secara roh, ya secara roh dulu, ya Bapak Ibu. Secara de jure hukum sorga, ketika engkau mengaku Yesus sebagai juru selamat, membuka hati terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, engkau diselamatkan Tuhan. Yaitu apa? Namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan Allah, sudah ditulis di sana. Itu keselamatan yang pertama ya, secara roh. Ya, secara hukum sorga, de jure nama kita sudah di sana. Tapi yang kedua, secara de facto, secara fakta, kenyataan, realita kita belum ke sorga, betul? Kita masih di bumi, saudaraku. Di bumi ini kita masih berjuang, kita masih banyak bergumul, kita masih banyak menghadapi banyak persoalan pergumulan ini. Nah, Tuhan ingin engkau tetap setia pertahankan imanmu sampai akhir hidupmu, baru engkau diselamatkan. Ya, Wahyu 2 ayat ke-10 itu berkali-kali saya bahas. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diberikan kepada orang-orang yang setia dalam hidupnya sampai mati, sampai akhir hidupnya. Ya, Bapak Ibu, sampai nafas terakhir dia tetap percaya pada Yesus, baru dia bisa diselamatkan. Ya, makanya Paulus katakan, kemarin malam saya sampaikan juga ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, nama kita sudah ada di sana, mari kita pertahankan iman kita sampai akhir hidup. Orang tidak setia kepada Tuhan, engkau tetap setia. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Orang tidak mencintai, mengasihi Tuhan, engkau tetap mencintai, mengasihi Tuhan. Ya, orang tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, engkau tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Itu namanya engkau mengerti anugerah Tuhan. Baru engkau bisa diselamatkan. Nah, Amin. yang membedakan kita dengan mereka yang di luar sana apa? Mereka di luar sana, suatu berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, kumpulkan pahala supaya apa? Mereka diselamatkan. Kalau itu yang mereka lakukan, apa artinya kematian Yesus ya? Ternyata hasil usaha manusia itu sia-sia. Ya, kemarin kita sudah bahas ayatnya ya. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, kita ini yang sudah diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada sesama, kepada siapapun. Yang suka benci sekarang gak benci lagi. Yang suka marah kepahitan sekarang gak suka marah kepahitan lagi. Ya, yang suka dendam, yang suka hidup dalam berbagai macam kemarahan tidak lagi melakukan itu. Ya, maka saya percaya itulah orang-orang yang mengerti anugerah keselamatan dalam hidupnya. Ya, sehingga dia mengalami kebaikan dalam hidup ini. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke. Ada Ibu Febri Asari. Ibu Febri Asari akan berdoa ya buat firman Tuhan ini. Ada di sana Bu Febri Asari? Oke. Mungkin masih ini belum terkoneksi. Ya, Ibu Beli Hukubun bisa berdoa ya untuk firman Tuhan ini. Baik, Bapak Pendeta. Bapak Ibu, Ya, Pak. mari. Oh, Sudah bisa. ternyata Bu Febri sudah bisa. Ya, oke. Silakan Bu Febri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau taruh di dalam hati Pak John untuk dibagikan kami semua Tuhan.
Tuhan, terima kasih firman-Mu yang menuntun kami, yang membuat kami tetap hidup, membuat kami sehat, membuat kami diperkuatkan Tuhan, Ya, sehingga Yesus. kami Tuhan dapat melalui hidup kami hari demi hari dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, tetap pimpin kami untuk dapat melakukannya Tuhan. Ya, Yesus. Supaya hidup-hidup kami Engkau ubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Putra-Mu, Yes. Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati Pak John yang Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk menjelaskan firman-Mu kepada kami Tuhan, mengajarkan firman-Mu kepada kami Tuhan, Ya, sehingga rahasia yang paling besar dalam hidup ini Tuhan, Engkau buat Tuhan kami mengerti Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati juga kami semua Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang terbesar dalam hidup ini ya Tuhan, yaitu firman-Mu sendiri ya Tuhan yang Kau taruh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beraktivitas Tuhan. Tetap pimpin kami Tuhan, tetap sertai kami dan keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan membuat hari ini akan menjadi hari yang penuh harapan Ya, Tuhan. Yesus. Penuh keberhasilan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami memuji, kami tetap memuliakan Engkau dalam segala tingkah laku kami Ya, Tuhan. Yesus. Supaya apa yang kami lakukan, kami ucapkan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di Terima dalam kasih, nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Febri Asari yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya di pagi ini buat kita semua. Tuhan berkati Ibu Febri. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. Kembali kepada host kita pagi ini Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Mohon maaf Pak John, Ya. sinyalnya nggak muncul, listrik juga di sini sering padam hidup gitu Oh seluruhnya. ya. Oke. Ya mohon maaf ibu-ibu Ya. semuanya. Terima kasih untuk doanya sesudah firman yang dibawakan oleh Bu Febri. Dan doa pembukaan tadi siapa Bapak John? Saudara Samuel Christian dari Pacet Mojokerto. Terima kasih Bapak Samuel yang sudah membawakan doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan yang membawakan doa sebelum firman tadi siapa Bapak John? Oh, tadi untuk doa pembukaan tadi siapa ya? Ibu Fang Fang. Doa sebelum firman tadi Saudara Samuel. Terima kasih. Terima kasih Bu Fang Fang yang sudah membawakan doa sebelum doa pembukaan, dan Om Samuel yang doa firman sebelum firman. Mohon maaf sebelumnya. Ya, selanjutnya kita akan menaikkan doa prophetik yang dinaikkan oleh Ibu Yeti ya Bu Yeti ya. Bu Andri Marantika. Oh Ibu Andri Marantika. Ya, saya persilakan Ibu Andri Marantika. Ya, baik, terima kasih Bu Anastasia. Mari teman-teman semuanya kita naikkan, kita satu hati, kita naikkan doa prophetik untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Kita amini, kita katakan dengan akhirnya kita katakan dengan amin ya. Ya, dengan I receive. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Pertobatan yang nyata. Ya. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin.
I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, amin. Terima kasih Bu Adri sudah menaikkan doa perpetiknya dan selamat bertugas. Iya, makasih Mbak Esti. Ya, sekarang kita menaikkan pengumuman. Ya, saya persilakan Ibu Yeti untuk membacakan pengumuman. Oke, monggo. Persilakan. Terima kasih Ibu Anastasia yang cantik. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan
dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 13 Agustus 2024, Bapak Wongtir dari Surabaya. Tanggal 14 Agustus 2024, Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD, Pekanbaru. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudara Cindy Sicilia Rahel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA, Kediri. Oke, ya. Ya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang saat ini sudah di Jakarta. Ya, Tuhan memberkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, terima kasih Bu Yeti yang sangat luar biasa dan semangat, nggak ada capeknya. Tuhan Yesus memberkati setiap Amin. Ibu Yeti. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih buat Ibu Weli, Ibu Fang-Fang, Ibu Adri, Mas Angki, Pak Samuel, Ibu Sinta yang sudah hadir pada ibadah pada pagi hari ini, Yohan, Ibu Febri, Yor Mrekel, Ibu Dewi, James, Ibu Melawati, Mbak Cindy, semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberi kesehatan. Saya mohon maaf karena pagi hari ini betul-betul Tuhan mencobai saya. Lampu padam, keluar masuk Zoom susah. Jadi Tuhan betul-betul mendoder saya pagi hari ini, padahal saya sudah siap untuk jadi host pada pagi hari ini. Dan mohon doanya buat semuanya, saya diberi kekuatan, Amin. tetap semangat. Yes. Di dalam gereja CLCC ini begitu banyak ya masalah semua yang belum terselesaikan. Saya mohon bantuan. Saya
merasa berhati besar karena di dalam gereja CLCC ini saya betul-betul mendapatkan suatu penghargaan. Meskipun saya tidak bisa apa-apa, tapi ibu-ibu, bapak-bapak selalu mendukung, memotivasi saya. Dari Ibu Andri, terutama Ibu Yeti, Bu Sinta, selalu mendukung saya, dan Bapak Pastor John yang sangat luar biasa, yang selalu memotivasi, mendukung, sehingga saya tetap maju di dalam Tuhan. Saya harus lebih belajar lagi. Dan semoga gereja CLCC ini menjadi besar, menjadi lebih baik, dan Tuhan selalu memberkati gereja ini menjadi gereja yang luar biasa, yang selalu membawa umat-umatnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ucapkan terima kasih karena saya sudah dicintai, disayangi di dalam gereja CLCC ini. Hanya mohon bantuan doanya supaya saya tetap semangat untuk pelayanan, meskipun saya masih banyak belajar dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya yang hadir pada pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada Bapak John Sarbunan akan menutupkan doa. Betul-betul saya bangga punya Bapak seperti Bapak John yang tidak pernah memilah-milah, tidak pernah pilih kasih, merangkul kita semua menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Sinta, terima kasih yang selalu mendukung saya. Terima kasih Ibu Sinta. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberi umur panjang, kesehatan, dan banyak berkat-berkat yang diberikan pada keluarga Bapak John dan Ibu Sinta, juga adik-adik semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, saya persilakan untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Praise God. Haleluya ya. Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna ya. Jadi saat engkau lemah, Tuhan tidak biarkan kau lemah ya. Tuhan dengan kuasanya akan memberi engkau kekuatan ya, saudaraku. Jadi itulah kekuatan kita di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapatnya di mana, saudaraku? Saat kita datang pada Tuhan ya. Karena itu kita butuh Tuhan, gandoli Gusti ya. Jangan lepas, terus gandoli Dia sampai sesuatu terjadi ya, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan datang, kemenangan Tuhan beri bagi kita semua ya. Saya percaya semua kita yang datang ini kan kita punya masalah, kita punya persoalan, maka Yesus bilang, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, ada permohonan doa, silakan Bu Weli, Pak Frans Angki sudah bersama kita ya. Bapak Pendeta, terus topang dalam doa untuk saya bisa buang air seni dengan baik. Oke. Iya. Amin ya. Percaya Bu Weli, Tuhan akan menolong Ibu Weli ya dengan cara yang ajaib. Ya. Ibu Puji Astuti, Pak Frans Angki, siapa lagi yang perlu didoakan siang hari, malam ini, pagi ini? Iya Bapak. Ya. Saya sudah 1 minggu ini sudah berobat juga. Perut ini diare terus Bapak. Tadi ini sudah berapa kali, makanya saya tidak bisa buka video, ke WC terus, padahal sudah berobat gitu. Tapi saya percaya ya, Bapak, doanya Bapak pasti luar biasa untuk saya. Amin. Makasih. Kuasa Tuhan besar ya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu semua kita arahkan tangan di depan layar monitor. Haleluya. Ibu Weli Hukubun, tangan yang ajaib, tangan Tuhan sedang menjamah engkau. Terimalah aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Aku berkata, saluran-saluran yang tidak lancar jadi lancar. Sehingga pembuangan air seni menjadi lancar dalam nama Yesus. Menjadi stabil, menjadi normal dalam nama Yesus. Terima sekarang imanmu menyelamatkan kau. Oleh bilu Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Yeti, dalam nama Yesus. Engkau ada dalam tangan Tuhan, tangan yang kuat sedang memapah, menggendong, sementara juga membawa engkau berjalan dalam segala rencana dan kehendak Tuhan. Dan semua rancangan-rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan, bersama dengan keluargamu dan juga bersama Ibu Mabel, disertai Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan bawa engkau berjalan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terus andalkan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya bersama
bersama dengan Tuhan, jalan-jalan yang tertutup sedang terbuka di hari ini. Kau akan lihat Tuhan akan membuat kemudahan demi kemudahan, kelancaran demi kelancaran. Dalam nama Yesus, semua proyek-proyek yang digarap bersama dengan Tuhan, semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Yang tertunda akan dilancarkan dalam nama Yesus, dimudahkan jalannya. Amin. Demikian juga dengan rezeki, dengan PO-PO yang sedang Tuhan dinantikan, dan kami percaya akan tiba waktunya dilancarkan, dipercepat oleh Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Amin. Kalau Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah bukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Dalam nama Yesus. Jangan takut, tetap percaya bersama dengan Tuhan. Semuanya akan berjalan dengan baik. Berkati Bu Yeti, Bu Maibel, dengan keluarga mereka dalam nama Yesus. Ibu Fang Lai dalam nama Yesus. Organ-organ tubuhmu menjadi sehat kembali. Jantungmu stabil, semua apapun dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit apapun yang tidak bisa tersembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Terima aliran kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih. Tuhan katakan sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu. Engkau dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamin, Tuhan pelihara hidupmu. Jangan takut. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu saat ini. Mujizat ajaib sudah terjadi. Ibu Anastasia Puji Astuti Esti di dalam nama Yesus. Yesus yang telah dibangkitkan. Maka kuasa kebangkitan Yesus engkau alami hari ini di dalam nama Yesus. Semua kelemahan dan sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Aku berkata saat ini perut yang bermasalah untuk buang air murus-murus di dalam nama Yesus berhenti segalanya dalam nama Yesus, sehingga kembali pencernaan semua dilancarkan dalam nama Yesus. Terima hari ini juga oleh bilur Yesus engkau disembuhkan, dan jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah menang, tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan terus bertekun dalam doa, karena itulah kekuatanmu di hari-hari ini. Roma 12 ayat 12 ya, pegang itu Bu Anastasia Puji Astuti Esti dalam nama Yesus. Untuk Bapak Franz Angki Kuara Emerin dalam nama Yesus. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang juga keuangan ekonomi bisnismu di dalam nama Yesus dipulihkan Tuhan. Bersama dengan Yesus engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam nama Yesus. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang ajaib untuk hidupmu. Ke depan engkau akan lihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan bukakan bagimu. Kalau sudah Tuhan bukakan, tidak ada yang bisa menutupnya dalam nama Yesus. Dan semua yang engkau sedang menantikan, baik untuk pihak buyer dan juga untuk pihak owner, semua akan menjadi ada kesepakatan. Ada sebuah perjanjian yang baik sekali, dan semua dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Jangan takut, semua yang kau doakan, yang kau gumuli, Tuhan sudah dengar di hari ini. Dan Tuhan memberi engkau pertolongan tepat pada waktunya. Tidak akan lama lagi. Tuhan sudah mendengar doamu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Dewi, dalam nama Yesus yang ada di Kota Batu, kuatkan hatimu Ibu. Jangan susah, jangan sedih. Dalam nama Yesus, Tuhan berkuasa. Tuhan akan memberi engkau pertolongan di hari-hari ini dalam nama Yesus. Tangan yang kuat, tangan Tuhan akan menolong engkau. Dia bawa engkau berjalan bersama dengan Dia. Engkau tidak akan lemah, tidak akan goyah, engkau tidak akan jatuh, karena tangan itu sedang menopang engkau. Pergumulanmu untuk anakmu dalam nama Yesus, percayalah kuasa Tuhan yang menyembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami doakan untuk putrinya yang sedang dalam keadaan, oh Tuhan, terganggu kesehatannya. Sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat. Terimalah oleh bilur Yesus, anakmu disembuhkan. Matius pasal 15, seorang ibu yang datang pada Yesus memohon dengan sangat untuk kesembuhan anaknya. Lewat proses imannya itu, dan Yesus memuji dia, hai ibu besar imanmu, dan jadilah kepadamu seperti yang dia kehendaki. Alkitab berkata seketika itu juga anaknya sembuh. Imani ibu, Tuhan menghargai seorang ibu yang beriman kepada Tuhan untuk anaknya disembuhkan, dan Tuhan beri itu kekuatannya bagi ibu dan bagi anak. Ya, jangan takut dalam nama Yesus. Engkau lihat keajaiban Tuhan akan dinyatakan atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Untuk Samuel, dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau, engkau biji mata Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sangat mengasihi engkau. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Dalam nama Yesus, Tuhan pelihara engkau Samuel, Tuhan beri engkau masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus, bersama dengan ibumu, nenekmu,
Tuhan jamin, Tuhan berikan kau pertolongan dan kemenangan di hari-hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Juga untuk Ibu Andri Marantika dalam nama Yesus. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa engkau berjalan di dalam segala kehendak-Nya. Dan ketika engkau ada dalam kehendak Tuhan, engkau akan lihat sesuatu yang ajaib sedang menghampiri engkau. Yang tidak ada Tuhan adakan. Meskipun yang ada sedikit Tuhan buat jadi banyak. Yang kurang jadi melimpah dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan sangat mungkin. Kami doakan Bu Andri, engkau akan melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Semua anak-anakmu mereka akan menjadi murid Tuhan. Mereka akan melihat terang kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Dan percayalah Alkitab berjanji satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Dalam nama Yesus. Percaya hari ini semua anak mantu cucu Ibu Andri diselamatkan Tuhan. Oleh karena iman seorang ibu yang percaya pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Percaya Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Untuk Ibu Febri Asari, Tuhan tahu engkau banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami persoalan, kesesakan, penderitaan. Dan semua air matamu Tuhan sudah tampung dalam kirbatnya. Dan engkau tidak selama lagi menangis, karena Tuhan membuat mata airmu menjadi mata air kehidupan yang akan membahagiakan hidupmu. Lupakan hal yang lalu, jangan ingat-ingat lagi, terus pandang ke depan. Engkau akan lihat Tuhan sedang memberi engkau masa depan yang penuh harapan. Sesuatu yang baru sedang datang dalam kehidupanmu. Dan itu akan membuat engkau bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Bersama dengan anak-anakmu, keluargamu, engkau akan lihat karya-karya Tuhan yang besar dan ajaib akan dinyatakan atas hidupmu. Berkati Ibu Febri ya Tuhan sekeluarga, dalam nama Yesus. Semua yang hadir pada pagi hari ini juga, Tuhan engkau sudah mendengar doa kami. Berkati juga Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Yohanes Smith James. Tuhan berkati semua yang hadir di pagi ini. Teman-teman yang tidak bisa hadir oleh karena kesehatan terganggu, Tuhan tolong mereka, sembuhkan Ibu Joyce Putirai, dan sembuhkan teman-teman yang lain ya Tuhan. Kami percaya nanti siang juga ada ibadah doa mujizat, Tuhan memberkati. Nanti malam ibadah Tuhan, malam Tuhan berkati sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Percaya semua yang datang pada Tuhan, datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa pemulihan di dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih Pak John, Ya, sama-sama Pak Fransaki, Yeti, ya, Samuel, Pak Angki, Bu Dewi, Tante Weli. Selamat ya, pagi. Pak Frans. Berkati semangat ya Pak. Saya mau tanya Pak Yanto di mana? Masih Pak Pak Yanto. Sinta, Tuhan berkati kita semua. Sinta Nini. Ya. Terima kasih Bu Yeti. Ya. Pak Yanto di Lawang, Pak. Oh, Ya. pagi nggak masuk lagi ya? Sampaikan Ya. Bu. Masih menunggu, nanti masih menunggu. Jadi nanti Tuhan akan bawa ya. Semangat teman-teman semua. Oke, God bless you. God bless you. Sampai kita ketemu lagi. Sinta. Ya, Bu Puji ya, semangat ya. Selamat beraktivitas. Salam buat keluarga semua. Tuhan berkati. Ya, salam buat mamamu ya, nenekmu semuanya. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Amin. Oke, salam buat Bu Maibel, Bu Yeti. Ya, terima kasih. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye.